Selamat datang kembali di channel YouTube kami, Jati Kembar Farm. Kali ini saya ingin menginformasikan kepada teman-teman tentang pengolahan secara organik ini ya. Kita mengolah lahan ini membuat bedengan-bedengan di luas lahan sekitar 1.500 meter persegi, bisa muat sekitar 30 bedengan dengan jarak bedengan 60, untuk jalannya bedengannya itu sekitar 90. Jadi nanti kita menggunakan mulsa yang ukuran 60. Kalau dibuka kan jadi 120. Ya, ini dikerjakan oleh Bapak Keruri, spesialis bedengan. Beliau adalah spesialis bedengan sama menanam cabai juga di lahan sendiri. Kemarin sedang menanam kembang kol, tapi terkena siput, jadi habis kembang kolnya. Nah, ini rencana juga mau menanam kembang kol dengan metode organik. Persiapan lahannya pun kita tidak menggunakan herbisida. Kita biarkan rumput-rumputnya tetap tumbuh. Nanti setelah itu kita kocor dengan cairan mikroba, semacam M4 atau N21. Nanti setelah beberapa kali kocor, baru kita tutup mulsa, terus nanti kita tanam. Ketika kembang kolnya sudah siap tanam. Untuk video penyemaian kembang kol nanti kita buatkan tersendiri. Kenapa kita memilih pertanian organik? Ada yang bertanya, bukankah pertanian organik itu lebih ribet? Ada memang beberapa petani organik yang melakukan metode organik itu sangat ribet, atau karena mungkin kita belum terbiasa, bisa jadi juga seperti itu. Tapi yang ingin kami terapkan di sini tidak ribet. Kita cukup pengaplikasiannya cukup dikocorkan. Semua sistemnya menggunakan kocor. Itulah kenapa kita menggunakan banyak trim juga kempu untuk menampung tandonan air dan juga tandonan pupuk, karena kita akan sering sekali menggunakan tandon-tandon itu untuk pengaplikasian pupuk, juga pengaplikasian pestisida yang mungkin nanti kita gunakan. Dan alasan yang kedua kenapa kita menggunakan metode organik, karena biayanya itu rendah. Kita cukup menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita, kayak sampah-sampah yang sudah tidak dipakai, rumput-rumput, semuanya bisa digunakan untuk menjadi
biomasa. Kita tinggalkan masukkan mikroorganisme, lalu kita biarkan mikroorganisme itu yang bekerja. Terus alasan yang selanjutnya, caranya cukup, karena metode organik itu sebenarnya sangat simpel. Kita cukup memasukkan mikroba ke dalam tanah, lalu biarkan mikroba itu yang bekerja, yang menyediakan segala nutrisi yang diperlukan oleh tanaman. Nah, bagaimana prosesnya? Apakah kita tahu tanaman butuh mikroba, kapan waktunya? Otomatis pada tanaman nanti akan mengeluarkan tanda-tanda, entah itu dari daun, warna daunnya, bentuk batangnya. Dari situ nanti akan kelihatan. Nah, ketika sudah kelihatan seperti itu, tugas kita hanyalah memasukkan mikroba dan biarkan mikroba yang bekerja. Kita tidak perlu memikirkan tentang zat perangsang tumbuh, kita tidak perlu memikirkan gibrelin, sitokinin, auksin, dan zat-zat yang lainnya yang diperlukan oleh tanaman. Cukup kita memasukkan mikroba dan biarkan mikroba yang memberi nutrisi untuk tanaman. Jadi sebagai petani kita tidak perlu sibuk mencari penelitian. Biarkan para profesor saja yang melakukan penelitian. Tugas kita hanyalah menanam.